Gimana kalau ternyata cara paling jitu buat ngertiin Indonesia sekarang ini, itu bukan dari berita, tapi justru dari panggung komedi. Nah, di sini kita bakal coba bedah gimana lelucon-lelucon para komika stand-up kita itu ternyata bisa ngebuka banyak banget hal soal masyarakat kita. Kita mulai dari motonya acara ini aja nih. Dari sini aja udah kebayangkan humor gelap macam apa yang bakal kita omongin. Humor yang batas antara tragedi sama komedinya itu tipis banget. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. Soal perjuangan paling mendasar, cari duit. Ada seorang komika namanya Eja Saputra, dia ini juga jualan nasi goreng Padang. Nah, dia ini jago banget mengubah semua kekacauan hidupnya jadi materi komedi yang ngena banget. Jadi, ceritanya Eja ini kena musibah. Warung nasi gorengnya kebakar sampai ludes. Mungkin Anda mikir, wah, ini udah yang paling parah ya. Tapi ternyata itu baru awalnya aja. Justru setelah itu muncul rentetan kejadian yang benar-benar absurd. Coba dibayangin, jam setengah 12 malam, warung Anda baru aja ludes kebakar. Setengah jam kemudian, jam 12 pas masuk notif orderan GoFood baru. Gila kan? Nah, buat ngebatalin orderan itu doang, besoknya Eja harus beli HP Android baru cuma buat buka aplikasi Gobis. Dan puncaknya, driver yang udah nunggu lama dan kesel malah ngasih rating bintang 1 ke restorannya yang udah jadi abu. Ini sih gambaran sempurna gimana sistem teknologi kadang sama sekali nggak nyambung sama realita kita sebagai manusia. Oke, dari kekacauan sistem teknologi, sekarang kita pindah ke absurditas di sistem hukum. Komika Ben punya cerita soal 2 pengalaman interogasi yang bedanya kayak langit dan bumi. Dijamin bikin kita geleng-geleng kepala. Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, ada aktivis namanya Del Pedro. Dia dituduh provokator, ditangkap 7 orang, diinterogasi 90 jam, dan diancam penjara 2 tahun. Serius banget kan? Nah, di sisi lain, ada Ben, si komedian. Dia dipanggil jadi saksi, diundang baik-baik sama 2 petugas, terus pas interogasi malah ditawarin teh, kopi, sampai es podeng. Beda banget kan perlakuannya? Kontras yang mencolok ini yang justru jadi bahan lawakan yang nusuk. Dan si Ben ini ngerangkum pengalamannya dengan 1 kalimat pamungkas. Sebuah sindiran yang cerdas banget ya, soal gimana uang pajak kita tuh bisa balik lagi ke kita dalam bentuk yang paling nggak kita duga, pas lagi berurusan sama aparat pula. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, kita perlu ngerti dulu nih satu hal penting. UU ITE. Singkatnya, ini Undang-Undang Transaksi Elektronik, tapi ada pasal-pasal pencemaran nama baik di dalamnya yang sering disebut pasal karet. Kenapa? Karena bisa ditarik-tarik buat ngejerat siapa aja. Pasal ini yang sering jadi sumber ketakutan banyak orang pas lagi berekspresi online. Berbekal UU ITE inilah muncul kasus yang dikenal sebagai kasus Bibi Kelinci. Jadi ceritanya ada pemilik restoran, dia ngepost rekaman CCTV 2 pelanggan yang kabur gitu aja tanpa bayar. Logikanya kan dia korban ya. Tapi apa yang terjadi? Malah si pemilik restoran yang digugat balik pakai UU ITE. Korban kok malah jadi tertuduh? Aneh kan? Dan jumlah tuntutannya 1 miliar rupiah. Coba kita pikirin bentar. Tagihan makan yang nggak dibayar itu mungkin cuma sekitar 500 ribuan lah. Tapi tuntutannya 1 miliar. Nggak masuk akal kan perbandingannya? Nah, ironi kayak gini nih yang jadi makanan empuk buat para komika, buat diketawain sekaligus dikritik. Oke, dari urusan warung kebakar sampai kasus hukum yang pelik, sekarang kita geser ke topik yang agak lain, yaitu anime. Iya beneran anime. Siapa sangka budaya pop dari Jepang ini kok ya bisa nyangkut sama urusan politik paling tinggi di negeri ini. Jadi ceritanya gini, pas lagi ada demo, tiba-tiba ada yang ngibarin bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece. Nah, entah gimana, bendera ini jadi rame dan ditafsirkan sama sebagian orang sebagai simbol perlawanan. Langsung deh jadi perdebatan panas di mana-mana. Dan di tengah semua keributan soal makna bendera anime ini, coba tebak siapa yang akhirnya angkat bicara buat ngasih klarifikasi. Bukan pengamat politik, bukan juga budayawan, tapi justru presiden terpilih kita sendiri. Momen inilah yang bikin para komika dan mungkin kita semua bertanya-tanya, kok bisa seorang pemimpin negara merasa perlu buat ngomentarin arti bendera dari sebuah anime? Sebenarnya ada apa sih? Dan ternyata, ini bukan cuma komentar sepintas lalu. Komika ini nunjukin sebuah realita baru yang agak aneh. Kita sekarang hidup di zaman di mana tontonan anime presiden dan wakil presiden kita jadi pengetahuan umum. Selera pop kultur mereka jadi bahan omongan politik. Batasannya jadi kabur banget.
Jadi, dari cerita warung yang kebakar, interogasi polisi yang malah dapat es podeng, sampai bendera anime yang masuk ke ranah politik, apa sih sebetulnya benang merah dari semua kisah ini? Ternyata di balik ketawa kita, ada beberapa hal penting yang bisa kita tarik. Pertama, soal frustrasi kita semua sama yang namanya birokrasi dan sistem yang ribet. Kedua, komedi jadi cara buat nyentil kejanggalan-kejanggalan di sistem hukum. Ketiga, batas antara politik yang serius sama budaya pop yang santai itu udah makin gak jelas. Intinya, semua lelucon ini tuh kayak cermin. Cermin yang mantulin kegelisahan dan keanehan masyarakat kita sekarang. Semua ini akhirnya bikin kita mikir, jangan-jangan di tengah rumitnya isu sosial politik, kritik yang paling jujur dan paling tajam itu datangnya bukan dari pengamat, tapi justru dari panggung stand up. Mungkin aja cara terbaik buat benar-benar paham sebuah masyarakat, ya dengan dengerin apa yang mereka ketawain.